Ya. Shalom Aleichem. Alaihissalam. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Amanuha. Hari. Ya, kita itu sangat istimewa. Ya, sekali lagi bagi yang mengikuti live streaming di YouTube, kami mohon maaf karena sudah 2 minggu ini YouTube-nya bermasalah untuk sinyalnya, saudara. Bagi saudara yang di YouTube tetapi berteman Facebook dengan saya, Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat melalui Facebook untuk live-nya. Di Facebook tidak ada gangguan, ya, semuanya bagus, suaranya juga bagus untuk di Facebook. Jadi yang berteman Facebook dengan saya bisa lihat di Facebook. Kalau YouTube-nya gangguan, nanti akan saya unggah ulang untuk khusus khotbahnya, yaitu di YouTube-nya. Itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Sekali lagi saya mohon maaf. Hari ini kita akan mendengarkan Davar Elohim, saudara, yang saya beri judul yaitu Lo Yamot, saudara. Apa itu Lo Yamot, saudara, yang dikasih oleh Tuhan? Baterainya habis nih. Lo Yamot, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh artinya tidak goyah. Saudara bayangkan jika ada mercusuar. Nah, seperti ini, mercusuar untuk melihat atau mengamati pantai, saudara. Nah, sedangkan mercusuar yang saudara lihat di gambar ini dari bibir pantai itu beberapa meter jaraknya. Sehingga saat ada gelombang yang besar, bahkan bayangin ini gelombangnya bisa setinggi mercusuarnya. Nah, kalau mercusuar itu tidak kuat, saudara, dia akan mudah goyah, maka pasti akan hancur. Maka semuanya pasti akan hancur dan tidak akan ada lagi, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tidak goyah itu saya gambarkan semacam seperti ini. Kita akan lihat berikutnya, ya. Nah, tidak goyah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kokoh atau tetap atau tidak berubah-ubah. Artinya tidak goyah itu kokoh, saudara. Dia tidak gampang berubah, dia tidak mudah goyah. Nah, saudara bayangkan kalau semacam seperti mercusuar ini ada di bibir pantai yang semacam ini, saudara. Kalau gelombangnya besar, saudara, tentu dia akan mengalami goncangan tekanan yang sangat kuat. Tetapi kalau dia ini kuat dan kokoh, sebesar gelombang apapun, badai sebesar apapun, pasti tidak akan pernah goyah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lanjutkan, saudara. Nah, oleh sebab itu harus memiliki iman yang tidak mudah goyah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan pernah berkata sombong, wah saya dekat sama Tuhan, setiap hari saya saat teduh, setiap hari saya doa pagi, saat ibadah saya rajin, saya memiliki iman, wah sangat taat sama Bapak Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru orang yang sangat taat itulah ujiannya itu besar. Orang yang dekat dengan Tuhan, godaannya jauh lebih besar. Paham, saudara? Karena setan pasti akan kejar orang yang dekat dengan Elohim. Kalau orangnya jauh ya dicuekin aja, wong sudah temenan kok. Tapi orang yang dekat dengan Elohim, dengan Bapak Yahweh, justru ujiannya itu banyak. Makanya seringkali orang bilang, Tuhan saya sudah dekat sama engkau, kenapa nih ujian cobaannya bertubi-tubi, malah masalah banyak. Karena kita dekat dengan Elohim. Makanya setan itu pasti akan cari celahnya kita. Makanya jangan pernah sombong. Kalau kita merasa, wah saya pelayanannya udah bagus, khotbah saya sudah bagus, khotbah saya dahsyat, saya doain orang luar biasa. Saat saya berdoa buat orang sakit, orang itu sembuh. Saat saya melayani, wah on fire istilahnya gitu, saudara. Bener-bener totalitas melayani. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan pernah sombong, karena setan itu akan kejar cari orang-orang yang dekat dengan Bapak Yahweh. Oleh sebab itu bagaimana supaya kita ini tidak goyah di dalam iman? Nah,
memiliki iman yang tidak mudah goyah. Kenapa? Karena di dunia ini ada penipu ulung. Namanya penipu itu promonya itu bagus, tapi belakangnya banyak hal yang dihadapi. Justru namanya aja nipu, saudara. Paham? Namanya penipu ulung. Kayaknya dikemas bagus banget. Nggak apa-apa, ini boleh, ini halal, ini boleh, ini nggak apa-apa. Toh ini juga baik. Tapi belakangnya dampaknya sangat besar, saudara. Nah, ini seperti yaitu penipu ulung, yaitu Satan. Bahkan orang sekali beradam dan Hawa saja yang diciptakan langsung oleh Bapa Yahweh Elohim bisa jatuh dalam dosa. Nah, saudara bayangkan, kalau saudara lahir dari benih orang tua saudara, sedangkan Adam itu bukan hanya diciptakan, tapi dibentuk. Paham saudara? Artinya sangat detail. Bapak Yahweh itu membentuk Adam, membentuk Adam itu sangat detail, saudara. Dia ciptakan dan dibentuk, saudara. Kemudian Hawa pun sama. Dia tidak pernah lahir dari rahimnya ibu. Dia diciptakan, dibentuk dari tulang rusuknya Adam, saudara. Kemudian saudara bayangkan, perhatikan baik-baik. Nah, Adam dan Hawa ini, saudara, yang sudah diciptakan, dibentuk oleh Bapa Yahweh, kemudian ditempatkan di tempat khusus. Tempatnya pun yang menciptakan Bapa Yahweh. Kurang apa, saudara? Ya enggak? Bisa ketemu Tuhan, ngobrol, bisa jadi satu, bahkan tempatnya pun spesial. Kalau bangunan yang kita buat ini, saudara, suatu kali bisa lapuk, suatu kali bisa mengalami badai dan guncangan, saudara, yang di banyak gedung-gedung yang hebat runtuh, banyak hal-hal yang mengalami waktu yang sangat lama sehingga jadi lapuk, saudara. Tetapi bayangkan Eden, di mana Adam diciptakan oleh Bapa Yahweh, dibentuk oleh Bapa Yahweh, itu yang membuat Bapa Yahweh sendiri. Kurang apa, saudara? Adamnya dibentuk oleh Bapa Yahweh, tempatnya pun yang menyediakan Bapa Yahweh. Tetapi di mana Satan bisa menggoda dan membuat jatuh Hawa dan Adam? Justru di tempat itu pula, saudara. Makanya jangan pernah sombong kalau saya bilang saya sudah doa puasa rajin, saya saat mimpin pujian benar-benar luar biasa, khotbah saya dahsyat, pelayanan saya luar biasa totalitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setan cari celah di mana orang itu bisa lengah. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita baca terlebih dahulu kitab suci kita. Di dalam kitab Bereshit pasal yang ketiga, ayat 1-6. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik. Adapun ular itu cerdik lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman itu? Nah, ini ular, si Satan ini. Dia berkata nih, apakah benar kamu tidak boleh makan yang di sana? Yang jelas pasti iya dong. Satan tahu nggak kalau memang itu nggak boleh dimakan? Tahu. Sangat tahu, saudara. Jadi makanya saya bilang jangan merasa hebat, jangan sombong. Kemudian, dan wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh makan buah dari pohon di taman ini. Artinya dia ngomong semuanya boleh kok kami makan. Nah gitu, saudara. Tetapi buah pohon dari yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Saudara perhatikan, jangankan dimakan, disentuh pun nggak boleh, saudara.
Artinya sangat penting. Apa itu? Ada jarak yang harusnya kita berhati-hati. Biasanya orang itu seperti itu, saudara. Nak wis dilarang malah nekat, ya enggak? Coba ini ada tuh semacam kayak rumah-rumahan kecil. Terus di dalamnya ada orang yang iseng. Terus ditulisin ada lubangnya, jangan dilihat. Lah orang malah pada ngelihat, betul nggak? Wah, diintip. Sudah tahu tai ayam, masih aja diperhatikan. Begitu kena, nggak langsung cuci tangan, dicium dulu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Lah wong wis ngerti tai ayam, kena, ya nggak? Ngapain nggak langsung cuci tangan malah? Oh iya, kan udah tahu. Paham, saudara? Itu sudah tahu loh, saudara. Nah, inilah orang manusia. Bapak Yahweh sudah berfirman, pohon yang di tengah taman janganlah engkau makan, janganlah engkau menyentuhnya. Nyentuh saja nggak boleh. Saudara yang artinya ada yang sangat penting di situ, saudara. Tetapi sekali lagi, Satan itu adalah penipu yang ulung. Artinya ulet, dia mau bagaimana menjatuhkan orang itu. Kemudian perhatian, namun ular berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. Loh, perhatikan, gayanya setan itu selalu berbeda, pasti bertentangan dengan Tuhan. Kalau Bapak Yahweh bilang jangan makan, sentuh pun jangan, karena kalau kamu makan maupun sentuh kamu mati. Setannya ngomong apa? Kamu tidak mati. Coba, pasti bertentangan, saudara. Nah, kuat di mana iman kita, saudara? Sudah dibilang jangan dekat situ. Kalau kamu dekat situ, kamu gak kuat imannya, tergoda malah ke situ, saudara. Ini kan orang, saudara. Saya selalu buat yang namanya, pernah dulu sampai iseng bawa petaka. Jangan pernah. Kalau saudara gak kuat di situ, gak usah. Gila sudah gitu, ada SMS atau WA nyasar, malah tanggapin, malah petaka jadinya, saudara. Kalau kita sudah gak kuat, wah pegang uang ini, saya kalau sudah pegang uang kok kepake terus. Kalau jadiin bendahara, jangan pernah mau, mesti rusak uangnya. Kenapa? Karena gak ada hati di situ, saudara. Saudara, gak apa-apa lah, sedikit besok tak gantiin. Lama-kelamaan numpuk, saudara, sampai banyak. Dan itu berbahaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, berarti sekali lagi setan itu selalu begitu, promonya itu bagus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Perhatikan kata, kamu akan menjadi seperti Elohim. Berarti dia akan sama dengan Elohim kan? Kalau seperti pasti bukan. Ini kan cara Satan itu, saudara, penipu ulung tadi untuk menggoda manusia. Kemudian yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Tadinya Adam hanya tahu yang baik, semuanya dilihatnya baik. Dia tidak pernah malu dalam kehidupannya bersama Hawa, sekalipun dia itu telanjang. Kenapa? Karena selalu yang dilihat itu baik. Makanya pola pikir orang itu tergantung di pikirannya juga. Coba saudara perhatikan, orang mau ditutupi rapat kayak apapun, kalau pikirannya jahat, tetap jahat. Pikirannya ngeres baik. Tapi saudara pergi deh, sekali waktu jalan-jalan ke pantai, tapi kayak di Bali deh, orang cuma pakai bikini saja. Kalau pikirannya biasa, ya biasa saja. Tapi kalau pikirannya jahat, dia akan pikirannya menjadi jahat, saudara. Paham? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan di sini, kamu akan tahu yang baik maupun yang jahat. Tadinya tahunya baik, semuanya yang dilihat baik. Tapi karena dosa, saudara, perhatikan ya. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, lihat mulai yang pertama matanya sudah tergoda, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Inilah penipu yang ulung. Artinya apa? Kemasannya bagus. Wis,
Alah, gak ibadah sekali juga gak apa-apa. Nah, istrinya bilang, wah udah sana dulu pergi ibadah gak sekali, ya gak apa-apa, kok besok juga bisa. Toh besok masih bisa ibadah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah salah satu. Ngemasnya itu pasti bagus. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita belajar. Kita pekah punya iman yang memang sungguh-sungguh, tidak goyah, saudara. Orang yang sudah biasa dekat dengan Tuhan, dia tidak melakukan sekali aja mesti gelo. Coba saya tanya deh, saudara biasa doa pagi, terus bangun nggak doa, rasanya ada yang kurang nggak? Ada. Mesti aduh, tadi ngapain ya, ada yang, oh iya saya belum doa. Saudara mau pergi biasa naik mobil atau naik motor, sudah doa dulu, terus belum nih, atau sudah pun lupa misalnya gitu, jalan mesti, kok saya tadi belum doa ya? Karena apa? Karena kita sudah membiasakan diri hal yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, seringkali kita mengabaikan dari hal yang kecil itu, saudara. Sehingga apa, saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh, kita menjadi lupa. Nah, kitab suci mengajarkan, perhatikan Adam ya. Adam sama Hawa ini, saudara. Saudara, ini dia tertipu penipu yang ulung tadi. Padahal satu sekali lagi ya, yang menciptakan, yang membentuk Adam itu Bapak Yahweh sendiri loh. Tangan Bapak Yahweh sendiri loh. Beda dengan saya, saudara. Kita ini, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh dari benih orang tua kita. Semua nabi hampir semua kecuali Yesua, saudara. Tetapi dan ditaruhnya tempatnya pun tempat yang khusus, memang yang menciptakan Bapak Yahweh. Tapi kenapa Adam dan Hawa jatuhnya justru di Eden? Artinya seringkali kita ibadah, wah kalau gereja itu tempatnya Tuhan, rumahnya Elohim, makanya disebut bait Elohim atau rumah Elohim. Pasti gak ada setan, siapa sangka, saudara. Setan bisa masuk kemana-mana kalau kita tidak memiliki iman yang kuat. Amin. Kenapa? Karena justru di gereja gosip paling banyak, menghujat orang paling banyak, menghakimi orang paling banyak, kadang kehilangan paling banyak juga, saudara. Nah, harus kita belajar supaya mulai dari hati kita sendiri. Amin, saudara. Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kita bisa sebagai orang percaya kepada Aba Yahweh Elohim, Sem Yeshua HaMashiach, apakah juga tidak goyah terhadap Elohim dan pengajaran dalam kitab suci? Apa kita tetap sungguh-sungguh dengan pengajaran dan juga daftar Elohim yang tertulis dalam kitab suci ini, kita tidak goyah? Saudara, sekarang ini pengajarannya macam-macam. Ada yang tadinya belum mengenal Bapak Yahweh, mengenal Bapak Yahweh, semangatnya luar biasa. Setelah mengenal Bapak Yahweh bersama Yeshua HaMashiach, akhirnya Bapak Yahweh saja, Yeshuanya mulai nggak percaya. Ada yang sudah percaya Bapak Yahweh bersama Yeshua HaMashiach, wah sekarang percaya Yeshua, tapi Bapak Yahwehnya nggak disebut. Mulai macam-macam, dan semuanya merasa dirinya paling benar. Saudara, dan kalau di komen, saudara, dia komen, wah sudah dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Ya saudara, karena pemahamannya sudah berbeda, dipaksa pun ya orang nggak ngerti, saudara, nggak mau, tapi kecewa karena merasa tahu, wah ini udah diajarin nggak ngerti. Ya karena beda, saya punya pemahaman sendiri. Oleh sebab itu, saudara, bisa nggak kita, ya? Apakah kita juga tidak goyah? Saya bersyukur Kehilatodula Yahweh ini punya iman yang kokoh. Amin. Amin. Sehingga setiap ada pengajaran yang dari manapun pasti nanya dulu, Pak ini bener nggak? Dulu Mas Lama nanya, Pak, Mbak Yani nanya, Pak ini begini-begini bener nggak nih gini? Paling tidak ada yang bisa ditanyakan. Tapi kalau orang nggak main lihat aja brosur, wah seperti ini, seakan-akan dikemas kayaknya benar, saudara. Dan saudara tahu, banyak orang yang kalau khotbahnya seperti malaikat dahsyat, tapi apakah perilakunya dalam kehidupannya juga sama? Saudara, firman Tuhan ajarkan itu kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku juga. Amin. Amin. Kadang ada orang yang luar biasa, wah ini apa Tuhan hebat kalau khotbah, pelayanan luar biasa. Ternyata perilaku kehidupannya tidak mencerminkan mempelai Masiah. Nah, harus belajar, saudara. Tidak semua orang yang kelihatan di wow itu
Itu karena sinetron, saudara, paham? Casingnya, makanya sinetron digawini api. Waduh, saudara, bayang bener nggak? Kalau sudah lihat sinetron, apalagi kalau sinetron Indonesia tuh, ya, kalau sinetron di sana tuh bilang gini, wis dianiaya, difitnah, tetap sabar, wah, jadi istri dikapake saja, tetap sabar. Coba faktanya, ayo, kira-kira bener nggak? Ini wis dianiaya, KDRT, difitnah, ditipu, dibuang, tetap sabar, nanti ketemu tetap baik. Itu sinetron, saudara. Coba faktanya, saudara. Bojone ngandani pisan, le nyauri, istilahnya sekecap disauri 10 kecap, saudara. Ini faktanya begitu, saudara. Jadi saudara, bisa nggak kita ini? Apakah kita tidak goyah dengan pengajaran kita terhadap nama Elohim kita dan pengajaran dalam kitab suci, saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita memiliki iman yang teguh. Sekalipun di sekeliling kita itu tidak sama dengan kita, sekalipun mereka di sekeliling kita jahat, saya tetap menjadi orang yang baik. Amin. Sekalipun di sekeliling kita ini korup, saya tetap orang jujur. Amin. Sekalipun di sekeliling kita ini bukan orang yang menyembah Elohim, saya tetap akan menyembah Bapa Yahweh. Amin. Bisa nggak kita melakukan hal yang semacam itu, saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan ya. Di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 5, di situ dikatakan, saudara, Kihol ha'amim yelku is besem Elohai wa anahnu nerek besem Yahweh Elohinu la olam faed. Sebab segala bangsa akan berjalan masing-masing dalam nama ilahnya, nama Elohimnya, tetapi kita akan berjalan dalam nama Yahweh Elohim kita untuk selama-lamanya. Amin. Berani nggak kita berkata seperti itu? Sekalipun sekelilingnya tidak mengenal Elohim, sekalipun seluruh dunia ini pengajarannya sudah berbeda, saya tetap beriman Bapa Yahweh Elohim Besem Yesus. Amin. Sekalipun di sekeliling kita ini orang gak jujur, saya tetap memilih menjadi orang jujur. Sekalipun sekeliling kita ini orang jahat, saya tetap menjadi orang yang baik. Paham, saudara? Kalau kita lakukan, saudara, menurut pandangan Bapa Yahweh kita ini benar, dimanapun saudara berada, Bapa Yahweh sanggup menjemput saudara. Amin. Saya beri contoh adalah si Lot. Saudara bayangkan, lingkungan Sodom ini jahat semua. Bahkan kalau kita baca kitab di kitab Bereshit, wah, mereka istilahnya menyukai sejenis, istilah Sodom, saudara. Seperti itu, Sodom dan Amora. Tapi kalau kita baca kitab Sefer Hayasar, itu jahatnya melebihi, bukan hanya itu. Kalau ada orang datang, ditangkap, dirampok, saudara, dipukulin, dibuang orangnya, jauh lebih jahat lagi, saudara. Kejahatannya sangat mengerikan. Tetapi Lot tetap tidak terpengaruh untuk berbuat jahat. Masalah lingkungan mempengaruhi masuk dia ke Sodom, bisa saja, tetapi dia tidak terlibat. Buktinya apa? Sampai Abraham tawar-menawar sampai ini, ya Bapak Yahweh, jikalau di kota itu ada 50 orang benar, masa engkau akan membunuh 50 orang benar itu bersama orang jahat? Bapak Yahweh sampaikan apa, saudara? Kalau ada 50 orang benar, aku tidak membinasakan. Artinya diperhitungkan. Paham, saudara? Kalau 50 kayaknya nggak ada deh. Bagaimana kalau 40? 40 juga enggak. Sampai 10 loh, saudara. Saudara dikasih, kalau ada 10 orang benar di sana, aku tidak akan membinasakannya. Tetapi sayangnya 10 orang saja tidak ada. Hanya keluarganya Lot yang benar di hadapan Bapak. Terus apa yang dilakukan Bapak Yahweh? Jemput Lot di sarangnya penjahat. Amin. Artinya Tuhan sanggup memilih kita kalau kita hidupnya benar. Oleh sebab itu, sekalipun segala bangsa ini berjalan dalam dosa, dalam apapun, saya tidak akan terpengaruh. Amin. Sekarang ini yang paling ramai ini nih, saya kasih tahu nih, khususnya Kehidupan Todula Yahweh. Khususnya sebentar lagi pemilu. Lihat nanti yang diunggahlah ini, unggahlah hal yang baik saja.
Tidak perlu kekurangannya orang, kejelekannya orang. Kalau saudara unggah salah satu kejelekan orang, secara tidak langsung saudara ikut membuat orang itu menjadi jelek. Nggak perlu. Amin. Tetap kalau perlu doakan supaya tetap nanti Indonesia suasananya kondusif, aman. Amin. 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 Dan melalui kita, doa kita diperhitungkan oleh Bapa Yahweh. Dan nanti pasti gitu, mesti beda orang itu. Jangankan beda agama, beda partai itu. Iso ribut, saudara. Saya mendengar berita dari Dedi Yakub waktu pemilihan presiden di Amerika, ada bapak sama anak sampai ribut, sampai berantem hanya gara-gara beda presiden. Satunya Donald Trump, satunya siapa? Joe Biden. Itu sampai ribut, sampai pukul-pukulan, saudara. Nah ini tak pikir wis ngelebihin agama, saudara. Saudara, kita nggak perlu jadi dosa buat diri kita. Amin. Oleh sebab itu biarkan sekeliling kita mau begini. Tugas kita hanya berdoa. Karena kitab suci ajarkan berdoalah di mana kamu aku buang atau kamu tinggal, supaya damai sejahtera kota itu, maka damai juga dirimu. Amin. Artinya kita tugasnya berdoa saja. Siapapun pemimpinnya pasti Tuhan. Kalau seandainya kita nggak gitu, saudara, nanti begini. Aku berdoa, sing jadi sana. Saudara, yang jadi yang lain tidak sesuai. Doa ini siapa yang dikabulkan? Ayo. Saudara, makanya saudara lebih berhati-hati, bijaklah dalam menang. Terus kita lupa, tapi berarti kita nggak perlu, kita harus tahu politik karena kita juga menentukan suara kita. Pilihan kita siapa pasti menentukan, tapi tidak perlu memaksa orang lain. Amin. Tidak perlu kita sampai fanatik bermain. Kalau fanatik sama Tuhannya aja. Kalau nggak Bapak Yahweh bersih Yeshua Masya, saya nggak mau menyembah. Amin. Itu jauh luar biasa. Amin. Terus ya. Tetapi kita akan berjalan dalam nama Yahweh. Artinya berjalan dalam nama Yahweh, ya tidak kompromi dengan dosa. Sekalipun banyak penipu ulung, sekalipun banyak setan yang dimanapun mau menarik kita menggoda, saya tidak, karena saya sudah berjalan dengan Bapa Yahweh. Amin. Dan Elohim kita untuk selama-lamanya, bukan sampai musim ini tok, sampai tahun depan tok, tapi sampai akhir hidup kita. Amin. Lanjut ya. Terus, nah, tetaplah memiliki iman yang tidak tergoyahkan sampai Yeshua HaMashiach datang di dunia yang jahat ini. Pasti saudara, semua sekarang ini kasih mulai berkurang. Kemarin saya lihat ada berita, malam saya nonton berita itu habis ngirim renungan sekitar jam 1:30. Ada berita ada orang membunuh orang dalam gangguan jiwa, ODGJ ya. Tahu yang membunuh siapa? Salah satunya anak SD. Saudara, gara-gara salah satu dari 4 orang yang membunuh saudara. Artinya yang dibunuh orang gila, orang yang sakit jiwa, orang yang dalam gangguan jiwa. Yang membunuh salah satunya anak masih SD. Saudara bayangin loh. Apa saudara, kasihnya itu sudah nggak ada. Banyak orang yang bermasalah seperti itu. Oleh sebab itu, jaga iman kita tetap sampai Yeshua datang, kita tetap ditemukan tamim, sempurna, tahir, bersih. Jadi tidak ada dosa, saudara. Sekali lagi, kalau berhubungan dengan dosa, jangankan makan, ikut, nyentuh aja saya nggak mau. Amin. Kalau yang berhubungan dengan dosa. Terus, contoh orang-orang yang tidak goyah dalam iman dan tetap menyembah Abba Yahweh Elohim bersih Yeshua Mashiach sesuai dengan perkataannya. Ada beberapa contoh yang di kitab suci. Kita lihat yang pertama, yaitu Yehosua. Yehosua sang penerus Mose dengan ucapannya itu luar biasa. Ini dengan perkataannya itu dahsyat. Yehosua dengan Mose ini bayangan. Emang Yosua nggak tahu bahwa yang dihadapi nanti orang Israel yang tegar tengkuk waktu keluar dari Mitzrayim? Dia sangat tahu. Tetapi dia tetap memiliki iman bahwa apa yang dia kerjakan, saya harus berjalan menurut jalannya Bapa Yahweh. Amin. Jadi Yehosua ini luar biasa memiliki iman, tidak pernah goyah dengan apapun. Makanya dia menjadi penerusnya si Mose. Kita lihat dalam kitab Yehosua pasal 24 ayat 15b. Yang saya ambil ayat yang B.
Di situ dikatakan anoki ufaiti na'avot et Yahweh. Tetapi mengenai aku dan seisi ufaiti, seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Yahweh. Amin. Dia katakan, kalau engkau anggap baik menyembah kepada ilah-ilahnya orang seberang sungai Efrat, orang Amori, orang Yebus, orang Feris, silakan. Tapi aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku tetap akan menyembah Bapa Yahweh Elohim Yesus Masih. Amin. Memang gak mudah, saudara. Sendirian di tengah orang yang berbeda, kayaknya dianggap aneh. Coba saudara bayangkan dulu kita ibadah menyembah Bapa Yahweh di Keilat ini, apa gak dianggap aneh? Seluruh daerah sini tidak ada yang mengenal. Tapi sekarang saudara bisa lihat hampir semuanya. Saudara tinggal klik aja di Facebook mau di YouTube, nama Yahweh sudah sangat luar biasa. Bahkan banyak orang yang menyembah Bapa Yahweh. Bahkan orang yang tidak seiman dengan kita saja bisa tahu siapa Bapa Yahweh. Amin. Itu sangat luar biasa. Yang anehnya justru orang yang ngakunya Kristen malah gak kenal siapa Bapa Yahweh. Nah saudara, Yehosua luar biasa. Dia berani berkata, wa anoki ufaiti na'avot et Yahweh. Dia kalau ayat ini di awalnya semuanya dibaca, jikalau engkau baik mendengarkan dan dikatakan engkau menyembah Elohim seberang sungai Efrat, orang Amori, orang Yebus, orang Feris, tetapi aku dan seisi keluargaku, rumahku akan tetap menyembah Yahweh. Amin. Jadi tetap fanatik sama Tuhannya. Jangan fanatik sama gereja atau juga pendetanya. Saudara nggak boleh fanatik sama saya, nggak boleh fanatik sama kehilangannya gerejanya ini, tapi fanatik sama Tuhannya. Amin. Amin. Apapun dimanapun, selama yang disembah Bapa Yahweh Yesus Masih, saya akan turut mendukung dalam doa. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yesus. Kemudian yang kedua adalah Eliyahu, yang seorang diri tetap menyembah Abba Yahweh dan melawan Nabi Baal dan Aserah. Bayangkan dong, dia seorang diri. Nabi Baal itu ada 400 orang, saudara. Sampai dia si Eliyahu itu berkata, hanya aku seorang diri. Saudara, tetapi dia memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Kita lihat ya ayatnya ya. Coba kita lihat ayatnya. Nih. 1 Melahim atau 1 Raja-Raja 18 ayat 22. Melahim Alef 18 ayat 22. Wa yumer Eliyahu Elhaam ani notarti navi la Yahweh lefadi ufide haba'al arbameot wa khamisim is. Dan Elia atau Eliyahu berkata kepada rakyat atau kepada umat itu, kata Am di situ ya, kepada umat itu atau rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Yahweh, hanya seorang diri. Tetapi Nabi Baal ada 450 orang. Loh, Nabi Baalnya 450 orang, belum Nabi Aserahnya. Saudara, kalau kita baca ada Nabi Aserah juga. Begitu banyaknya ratusan yang dia hadapi, saudara. Dan dia hanya seorang diri. Tetapi kalau kita lihat, saudara, waktu Nabi Baal itu membuat mezbah yang isinya, tandanya kan sederhana. Jikalau nanti mezbah itu ditaruh di tempatnya dan ada api yang turun dari langit dan menjilatnya, menyambar atau menjilat korban bakaran, maka dia adalah Elohim yang sesungguhnya. Nah, saat nabi-nabi Baal itu menyembah sampai diledekin sama Eliyahu, mungkin kurang keras. Coba keras sampai dia menoreh-noreh sampai keluar darah, saudara. Tetapi toh tidak bisa. Sedangkan Eliyahu berbeda, sampai dia taruh parit, ini dikasih parit, dikasih air. Bayangkan loh, sampai dikasih air. Nah, supaya apa? Dan saat Eliyahu menyebut nama Yahweh, maka api dari Samayim turun, bahkan paritnya yang ada airnya pun sampai kering. Saudara yang dikasih, dia hanya seorang diri. Sedangkan di sekelilingnya ini antara hidup dan mati loh, saudara. Bayangkan kalau dia lakukan, ini antara hidup dan mati yang dia hadapi. Tetapi sekali lagi, Bapa Yahweh tetap berpihak kepada orang yang imannya tidak pernah goyah.
dengan apapun. Mungkin banyak tawaran di dunia ini, tawarannya menarik saudara. Kenapa? Karena setan kalau promo itu kan pintar saudara. Kalau promo itu luar biasa. Coba saya tanya deh, kalau di neraka itu isinya apa? Yang sudah baca kitab suci kira-kira isinya apa? Mall, hotel, apa? Api belerang, apalagi? Ular, tulang belulang, apalagi? Macam-macam kan? Nah sekarang kita udah baca kitab suci, tetapi kalau setan promo apa sudah? Oh enggak, tetap di sana masih bagus. Karena banyak nariknya di sana. Ada yang bilang nggak apa-apa, di neraka banyak artis-artis. Orang cantik. Banyak orang cantik. Promonya kan begitu saudara. Enggak apa-apa saudara. Ini promo saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah kita tinggal pilih mana yang harus kita pilih. Perhatikan ya. Sekali lagi, 1 Yehosua, contoh iman yang tidak goyah, yang tidak loyal, tidak pernah goyah dalam kondisi situasi apapun. Kemudian yang kedua adalah Eliyahu. Yang ketiga adalah Hananya, Misael dan Asaria, atau Sadrah, Mesah dan Abednego, yang tidak mau kompromi menyembah patung Nebukadnezar sekalipun diperadabkan dengan dapur api. Loh saudara, bayangkan nih, ini antara hidup dan mati pula, tetapi tidak pernah akan kompromi dengan apapun saudara. Kita akan baca dahulu saudara dikasih di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 17. Ya, saya bacakan buat saudara. Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17. Ya, dia katakan demikian saudara. Lihatlah ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Sampai di sini imannya menurut saya masih sama standar. Pasti Tuhan tolong saya. Semua orang juga pasti punya iman kayak gitu, betul gak? Tetapi saudara perhatikan yang ayat 18. Ini bagi saya orang yang memiliki excellent spirit, atau iman yang di atas rata-rata, spirit roh yang di atas rata-rata saudara. Di situ dikatakan, dan seandainya tidak, hendaknya diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Ini adalah iman yang di atas rata-rata, roh yang di atas rata-rata. Artinya Tuhan mau tolong saya, nggak tolong saya tidak akan pernah kompromi terhadap berhala. Amin. Tuhan tolong saya maupun tidak tolong saya tetap menyembah Bapa Yahweh. Amin. Ada orang yang Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan nggak kabulkan doa saya, nggak jawab, saya nggak mau ibadah. Nah Tuhan mau diancam. Pokoknya nggak mau nih, aku nggak mau ibadah lagi, selesai ibadah, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Kalau sampai doa saya nggak dikabul, ini ngancam Tuhan. Bayangkan loh, Hananya, Asaria dan Misael, dia katakan apa saudara? Hendaknya Tuhan yang Elohim yang kami puja. Kita sering menyembah Elohim, menyembah apa ya? Pasti sanggup menolong kita. Menolong saya Tuhan, pasti menolong. Tetapi hendaknya Tuhanku tahu, seandainya Tuhan yang saya sembah nggak nolong pun, saya tetap tidak akan pernah berusaha dengan dosa. Amin. Saudara, mungkin saudara sangat sulit bisa ini, tapi saya tidak akan pernah kompromi terhadap dosa apapun. Amin. Ini bagi saya orang yang memiliki iman yang sangat excellent. Nah, seperti beda dengan yang lain. Yang lain bisa sujud sampai seperti itu, tapi saya tidak. Ini sama dengan kita di lingkungan yang berbeda, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, milikilah iman yang tidak pernah goyah dalam menghadapi apapun, bukan hanya karena penyembahan, bukan tapi dalam kehidupan. Karena saudara, sekali lagi, orang yang dapat ujian, tantangan itu justru yang dekat sama Tuhan. Kalau gak dekat sama Tuhan, dari Tuhan, saya pas rajin-rajinnya, malah ini motornya mogok. Lu ujiannya itu justru seperti itu. Ini motor tak buat apapun, gak pernah mogok. Giliran mau ibadah, malah mogok. Karena ini sudah yakin mau ibadah, saya mau kemana-mana, punya uang.
Kira mau ibadah, mau beli bensin aja nggak ada. Ini ujiannya, saudara. Bisa nggak kita tetap memiliki iman yang teguh luar biasa? Kita lihat ya, lanjut ayatnya. Daniel pasal 3 ayat 17 tadi. Ya, hen itai elahana di anakna falkin yakil lesi afat fulutana min atun nuraya ditka umi zedak malka yeseizif. Lihatlah ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Perhatikan, sama apa yang dialami oleh Lot. Lot pun sama. Lot dijemput di tengah orang-orang jahat. Sedangkan si Hananya, Misael dan Asaria dijemput dari dapur api yang menyala. Begitu juga saudara, banyak contoh di kitab suci orang-orang yang dipilih dan Tuhan selamatkan. Noah, dia harus membuat bahtera untuk menyelamatkan dirinya, dan hanya keluarga Noah yang Tuhan selamatkan. Amin. Amin. Selama kita memiliki iman tidak goyah, jangan karena lapar sehari saudara mengeluh sama Tuhan. Jangan hanya karena dompetnya kosong sehari saudara mengeluh sama Elohim. Tetapi dalam situasi dan kondisi apapun, Bapa Yahweh tetap menjadi prioritas utama buat kita. Amin saudara. Amin. Jadi sekali lagi saudara, apapun belajarlah seperti petani. Petani itu wis gagal, sesuk nanam meneh, gak pernah bosen. Coba nanam petani, wah aku nandur ora berhasil, sesuk rasa nandur. Pas saya gak ada ayatnya kitab suci petani itu dari dulu tetap dia lakukan. Dan saudara tahu petani berkatnya justru dari Elohim. Karena hasilnya gak tahu, betul gak? Mesti ngasih pertumbuhan, kehidupan, petani, peternak, segala macam. Kalau sudah kerja di kantor ya wajar, ya enggak? Sing bayar mau kerja di kantor, sing bayar, wah tiap bulan aku mesti nerima gaji, betul gak? Ayo contoh nih kayak Pak Nowo, sekalipun kadang meleset ya Pak. Ya Mbak Yani, Mas Slamet, begitu kerja di kantor, wah besok gajian. Pak Jo, Pak Bambang pensiunan, wah tiap bulan mesti dapat. Coba kalau peternak, petani, ya kan? Belum tentu saudara. Saya ingin nanam besok dinari, wah api. Pas dibuka hasil kentangnya, wah kok cilik-cilik. Nggak tahu karena misteri Tuhan yang langsung kasih berkatnya. Tapi diajar untuk mengucap syukur. Amin. Dan saya pas, tapi yang menuai justru dia yang menuai itu, hasilnya apapun dia yang menikmati pertama kali. Yang lain baru sisanya. Coba saudara panen cabai, nyambel pertama mungkin bukan orang lain, tetap saudara yang nyambel pertama. Nggak duit itu, ya nggak? Coba pasti seperti itu. Jadi sekali lagi saudara, milikilah iman yang tidak goyah. Bapak Yahweh pasti pelihara kita. Amin. Dan situasi tersulit apapun, Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Amin. Amin. Sukses besar buat kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Tetaplah memiliki iman yang tidak tergoyahkan sampai Yeshua HaMasyiah datang di dunia yang jahat ini. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang